Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, saya Syihabuddin, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 10 Pandeglang. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang saya lakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran bermaksud memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat. Adalah terwujudnya generasi yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui model pembelajaran problem-based learning. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui model pembelajaran problem-based learning? Tindakan penyelidikannya antara lain, mengajak kepala sekolah dan teman sejawat bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui model pembelajaran problem-based learning, mencari tahu kemampuan awal peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Aktivitas apa saja yang menuntun anak untuk membuat mereka berpikir kritis? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam model PBL yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam menerapkan model PBL yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari contoh nyata pembelajaran dengan model PBL yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, bisa melalui wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri, dan kolaborasi. Kemudian, wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua siswa. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik telah berjalan baik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, membuat daftar masalah kontekstual yang ada yang akan digunakan dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, menyusun daftar pertanyaan yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, kemudian membuat gambaran sikap dan respon peserta didik atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh, anak-anak tidak takut berbuat salah
mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya, dan berani berkreasi. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Kemudian pertanyaan, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk penguatan praktik di kelas? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, membuat sintak model pembelajaran PBL yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, kemudian membuat soal-soal HOTS yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, dan melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan, misalnya mengadakan pelatihan tentang model pembelajaran problem-based learning. Yang kelima, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan model pembelajaran PBL yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya sebulan sekali, dan membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning setiap minggunya. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa perubahan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.